muliakan nama-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan. Makasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Kau cahaya bagiku. Mari sekali lagi, kekuku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Ingat Kau gak pernah melepaskan kami Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama dengan kita katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Sama-sama kita siapkan hati yang kita kehendakku, ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kembali tepuk tangan saudara-saudara yang mulai bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami masuk di minggu yang ketiga di bulan Oktober. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Biar terus Tuhan ajar kami untuk kami boleh hidup taat kepada Tuhan, hidup yang setia, dan kami semua dijadikan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman yang tujuan kami, motivasi kami hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami pakai semuanya untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan saja. Maka berkati semua yang hadir, beri sukacita, beri damai sejahtera, dan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Urapi dari bibir hamba kesampaikan firman-Mu, dan firman Tuhan yang disampaikan isi hatinya Tuhan, menguatkan, memulihkan, dan memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama saya tidak percaya yang disayang sama Tuhan dengan bangga sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat siang Bapak Ibu. Adi Shalom. Adi Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa ya, saya doa Bapak Ibu semua sehat, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dan Bapak Ibu semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan.
Tema khotbah hari ini adalah motivasi yang lurus di hadapan Allah. Jadi kita sudah masuk di minggu yang ketiga. Kita sedang membahas kisah para rasul 8. Dan hari ini kita bahas kisah para rasul 8 ayat 21 sampai 30 ya. Jadi di kisah para rasul 8 ini ada 40 ayat Bapak Ibu. Jadi dibagi jadi 4 minggu ya. Jadi dibagi 4 minggu. Jadi per minggunya 10 ayat. Jadi bulan Oktober ya sudah bisa menyelesaikan kisah para rasul 8 selama 4 minggu. Nah, minggu lalu kita sudah belajar di mana kuasa Tuhan adalah karunia Allah yang tidak dapat dijual belikan. Kita minggu lalu belajar di mana Simon itu bertobat, memberi diri dibaptis, tetapi apa saudara? Tetapi tidak disertai dengan pertobatan hatinya, tidak sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena Simon mau membeli kuasa Tuhan. Simon mau supaya apa? Dia tumpangin tangan, orang dipenuhi Roh Kudus. Padahal itu adalah bagiannya dari siapa? Bagian dari tugasnya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang dipakai Tuhan. Ya, nah tetapi Simon mau apa saudara? Punya yaitu satu motivasi yang salah. Maka hari ini kita akan bahas lanjut lagi. Motivasinya nggak benar. Ternyata dia mau terima kuasa itu, kalau numpangin tangan orang dipenuhi Roh Kudus supaya terkenal. Makanya hari-hari ini ya hati-hati saudara. Kalau niatanmu, motivasimu, engkau bisa bohongin orang, kau bisa bohongi manusia. Kau bilang aku mau memuliakan Tuhan, aku mau hidupku hanya jadi berkat, hanya Tuhan. Engkau boleh bilang begitu, tapi hatimu Tuhan tahu. Motivasi yang benar atau tidak, Tuhan yang tahu. Manusia nggak bisa lihat. Mungkin manusia bisa ketipu. Karena hari-hari ini banyak orang, mohon maaf saudara, motivasinya mau jadi terkenal, mau famous, mau banyak follower, ngikutinnya banyak. Mestinya tujuannya kita itu adalah membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk bisa mengikuti Yesus, untuk bisa menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup. Karena kalau semua yang diukur tolak ukurnya dunia yang kita pakai, bukan tolak ukurnya kerajaan surga. Follower harus banyak, centang biru baru terkenal. Kalau enggak berarti dia bukan terkenal, dia orang-orang biasa saja. Mobil harus mewah, baru sukses, baru berhasil. Semua yang dipakai cara dunia harus terkenal, harus viral. Yang ngikutnya harus banyak, harus berbondong-bondong, ya. Itu konsep caranya dunia. Di tengah-tengah kebenaran sedang diberitakan, Injil diberitakan, di sana juga ada penyesatan. Ingat baik, di mana kebenaran diberitakan, Injil mau coba diberitakan, pasti ada aja namanya penyesatan. Atau bahasanya pasti ada aja orang-orang yang gak suka, orang-orang yang iri, orang-orang yang benci. Ya. Nah, makanya Simon ini saudara ditegur berkali-kali oleh Petrus. Simon ditegur berkali-kali oleh Petrus supaya apa? Motivasimu itu, supaya hatimu itu lurus, hatimu benar, hatimu bersih. Makanya Alkitab catat loh Bapak Ibu, akar dari segala kejahatan, cinta. Ada kata cinta. Artinya apa saudara? Ya benar-benar, ya sepenuhnya menaruh. Namanya orang cinta apa sih? Mengasihi. Itu bicara apa? Perasaan. Bicara hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Makanya kalau hari ini hati kita lurus, hati kita murni, hati kita bersih di hadapan Tuhan, dan motivasi kita benar, maka kita akan bisa melihat kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 21 sampai 30. Karena hari-hari ini manusia menakutkan, Bapak Ibu, benar. Kita nggak bisa baca pikiran orang, hatinya aja nggak bisa. Kadang di depan shalom, shalom, ramah banget. Di belakangnya, weh, boneka caki juga kalah, Bapak Ibu. Atau boneka caki yang pegang pisau ini, wih, lebih serem, Bapak Ibu. Ngeri, makanya kalau ketemu orang, ya, mendingan yang apa adanya aja lah. Justru yang ngeri itu yang begitu, yang di depan shalom, apa kabar bro, apa kabar. Di belakangnya, waduh, dari A sampai Z nggak ada yang ketinggalan. Semua yang jelek, wah, diomongin, waduh, diceritakan. Ya, makanya kita jadi orang mendingan apa adanya. Saya sama istri saya tahu. Saya kalau nggak suka, nggak bisa ditutup-tutupin. Tapi istri saya ngingetin saya, jangan kayak begitu. Kan kamu pendeta. Kadang saya juga serba salah. Ya Tuhan gimana? Saya nggak suka. Saya nggak bisa pura-pura. Jadi kalau saya nggak suka sama orang, saya nggak suka. Ini penjilat nih. Ini mau nggak bener nih. Saya nggak suka. Jadi nggak bisa dipengaruhi. Tapi istri saya berusaha ngingetin saya lagi. Kamu kan pendeta. Kamu hamba Tuhan. Kamu harus bisa apa? Bisa ngampuni, kamu harus penuh dengan kasih. Ya, puji Tuhan, istri saya ngingetin. Akhirnya apa? Ya udah, saya bisa pelan-pelan ya berusaha. Memang nggak gampang, berat. Ya, namanya sifat udah terbiasa seperti itu. Ya, jadi suka enggak. Jadi nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipengaruhi. Ya, sama Tuhan juga mau seperti itu. Dan Tuhan ngajarkan kepada gereja Tiberias, saudara, lewat mendiang pendeta Parihaji, ya selalu ya dia ingatkan agar apa? Setiap jemaat Tiberias kita berjuang agar kita suci pikiran, perkataan, perbuatan kita. Berjuang, di situ ada kata-kata berjuang, ya agar kita apa? Karena kita harus kejar kerajaan surga. Nah, bahasanya selalu kita kejar kerajaan surga, ya agar apa? Kita selalu yaitu fokus hidup kita adalah untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Fokusnya itu, saudara, kita punya yaitu satu goal adalah yaitu ketemu sama Tuhan, ya berjumpa dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Ya, jadi sekali lagi motivasi yang lurus di hadapan Allah. Kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 21 sampai 30. Ya, 21 sampai 30. Seperti biasa bergantian, nanti ayat 30 kita baca bersama-sama. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, dan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam tendanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Keterangannya,
Pertobatan sejati tidak terjadi karena ketakutan akan hukuman, tetapi karena hati yang sungguh-sungguh ingin berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Nah, Petrus lagi-lagi menegur Simon. Ya, Simon apa saudara? Untuk apa? Ya, Simon ini untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Karena kuasa Tuhan itu tidak diperjualbelikan. Lagi-lagi Petrus ingatkan. Untuk apa? Tadi di ayat yang ke-21, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Petrus negur Simon, hatimu gak lurus, berarti motivasimu salah. Kamu bertobat bagus, benar, tapi apa? Tapi harus disertai dengan hatimu juga. Bahwa apa? Kalau engkau ya percaya, kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa? Engkau juga bisa melakukan tanda kuasa dan mujizat seperti para rasul-rasul. Petrus tuh mau mengingatkan gitu kepada Simon, gak perlu maksa-maksa. Bahasa sekarangnya, kalau belum waktunya dipromosikan, jangan maksa. Simon tuh seolah-olah seperti itu. Dia maunya di pikirannya hanya mau terkenal. Hanya itu aja. Tetapi Petrus mengingatkan kepada Simon bahwa apa? Yang terpenting itu adalah pertobatan sejati. Ya, yang terpenting itu adalah berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Petrus mengingatkan. Yang terpenting itu adalah apa? Ya, kamu sungguh-sungguh. Kenapa Petrus ngomong seperti itu? Karena Petrus juga dikasih kesempatan sama Tuhan. Dia dulu nyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Yesus datang sama dia dan nanya berapa kali? Apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali? Sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Akhirnya apa? Lihat. Karena Petrus dikasih kesempatan sama Tuhan sungguh-sungguh, maka apa? Baru pertama kali ngomong di depan banyak orang, 3.000 orang langsung memberi diri dibaptis menerima Yesus. Itu mujizat. Belum lagi apa? Setelah itu dia menyembuhkan orang yang lumpuh di depan pintu gerbang indah. Artinya apa sih? Kalau Tuhan yang udah kasih kesempatan, kita harus apa? Sungguh-sungguh lakukan pertobatan itu. Jangan cuma hanya di mulut, tapi apa? Ada buahnya. Kita bisa apa? Dirasakan oleh semua orang. Bahkan orang terdekat kita bisa merasakan. Dulu emosi, begitu bertobat sungguh-sungguh jadi lebih sabar, nggak cepat marah, nggak gampang marah, nggak gampang kesinggung. Nah itu kan ada perubahan, ada pertobatan yang dilakukan benar-benar. Tapi kalau bilangnya bertobat, tapi masih apa? Masih ngomongin orang, masih nyimpen kesalahan orang, masih dendam, masih punya motivasi yang salah. Motivasinya apa? Mau ngancurin orang, mau nyingkirin orang. Bilangnya udah bertobat. Nah itu kan dipertanyakan. Nah Petrus mau ngingetin, saya aja dulu dikasih kesempatan. Nah lebih lagi hari ini saudara, Tuhan mau mengingatkan kita, selama kita punya motivasi yang benar, motivasi yang lurus di hadapan Allah, maka selama itu juga Dia yang akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Mendiang Pendeta Pariaji melakukan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Waktu beliau berkata ya terhadap panggilan Tuhan, beliau mau baca Injil di situ. Beliau mau apa? Beliau mau yaitu benar-benar berkomitmen untuk memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di situ ada satu tanggung jawab untuk apa? Ya, untuk jiwa-jiwa saudara. Jiwa-jiwa yang dilayani, bahkan untuk apa? Untuk memenangkan, bahkan seperti yang sudah ada mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Ya, ini dilihat saudara, pertobatannya bisa menjadi apa? Bisa menjadi bukti apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan sampai hari ini terhadap
gereja Tiberias. Ya, buktinya banyak, ada pertobatan di sana, ada kesungguhan hati. Tapi Tuhan gak tinggal diam juga di masa-masa sulit, di masa-masa sukar. Ya, Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu tolong, dan Tuhan selalu apa? Bukakan jalan, buka jalan. Di saat gak ada orang yang mau kasih kita jalan keluar, orang semua manusia maunya nutup jalan kita. Kan manusia tuh lebih cenderung apa? Iri. Lihat diberkatin dikit, lihat kita diberkatin, iri. Lihat kita dapat berkat, iri. Lihat disayang pimpinan, disayang atasan, iri. Lihat diajak makan bareng pimpinan, atasan, iri. Langsung diomongin. Kita dekat sama pimpinan atasan, ya. Seringkali kan manusia begitu. Sifat manusia gak pernah suka ngelihat kalau ada yang lebih daripada dia. Kalau perempuan biasanya kalau ada yang lebih cantik daripada dia, diliatin. Hidungnya oplas, gak asli hidungnya. Kayak mukanya juga, kayaknya udah opera, kayak udah digergaji rahanga itu malah. Ada yang lebih daripada dia, langsung pengen kayak komen gitu. Terlalu kurus, kayak mayat hidup. Ya, maka Tuhan ingatkan kita hari ini. Ya, gak gampang pertobatan itu. Makanya Papa Reji bilang, berjuang, sungguh-sungguh, hidup dalam pertobatan setiap hari. Maka doanya tiap hari, Tuhan beri aku roh pertobatan setiap hari, agar aku hidup Tuhan pakai untuk menyenangkan nama Tuhan. Beri tepuk tangan di desa. Slide selanjutnya, belajar dari firman Tuhan. Penginjilan Filipus di Samaria mengingatkan kita akan pentingnya apa? Yang pertama, hati yang benar dalam pelayanan. Jadi Filipus mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus memiliki hati yang benar dalam pelayanan. Bapak Ibu mungkin gak pelayanan di gereja, tapi kau pelayanan di rumahmu, kau pelayanan di kantor, kau pelayanan di bisnismu, kau pelayanan di mana saja. Apa sih pelayanan? Bukan engkau yang dilayani, tapi engkau yang melayani. Itu konsepnya pelayanan tuh begitu. Bukan kita yang dilayani. Tapi kan kesana kalau kata pelayanan tuh harus kayaknya yang dilayani. Ya. Coba saudara, kalau misalkan kemana-mana, ke mall, saudara lihat, ya pasti orang-orang maunya apa saudara? Ya berlomba-lomba. Orang dunia tuh berlomba-lomba maunya dilayani. Naik mobil mewah bisa turun, set, ya buka, ya dibukain pintu, ya turun. Semua berlomba-lomba maunya dilayani. Semua mau berlomba-lomba jadi yang terdepan. Tapi konsep kerajaan sorga dalam hal tentang pelayanan atau melayani adalah bukan dilayani, melainkan kita melayani. Apa yang Bapak Ibu bisa layani? Mungkin kau memperlakukan karyawan dengan baik, dengan bijaksana. Mungkin kau memperlakukan tetanggamu dengan baik, dengan bijaksana, dengan pimpinan Roh Kudus. Itu saudara sedang melayani. Karena saudara apa? Apa yang saudara lakukan buat orang lain, bukan apa yang saudara terima dari orang lain. Ya, jadi hari ini kita lihat hati yang benar dalam pelayanan. Kita buka Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini Petrus negur Simon. Karena Simon kan apa? Mau beli. Aku mau beli itu, karunia Roh Kudus. Biar aku bisa tumpang-tumpang tangan, dan orang apa? Orang akan berbondong-bondong antri di hadapanku untuk aku bisa tumpang tangan. Makanya si Petrus bilang, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Saya sampai hari ini masih percaya, kalau orang tulus itu Tuhan sayangi. Kalau orang tulus nggak bisa dibuat-buat. Kalau orang tulus Tuhan pelihara kehidupannya. Tapi juga Tuhan mengetahui orang yang tidak lurus hatinya, Tuhan gak akan pernah bisa ditipu. Mungkin manusia, kita secara manusia seringkali ditipu.
Orang kelihatannya tulus, orang kelihatannya baik, orang kelihatannya jujur, tapi isi hatinya nggak ada yang pernah bisa tahu. Makanya kuncinya adalah kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Kita harus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita diluputkan dari orang-orang yang punya hati yang tidak lurus, atau manusia yang mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, Dia berkata, Tuhan akan gantikan dengan segala sesuatu yang baik. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi aku mereka-rekakan yang baik. Artinya apa? Gak ada satupun kuasa manusia, sehebat apapun manusia, sepowerful apa manusia, gak ada yang sanggup yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Slide selanjutnya lagi. Simon berusaha membeli kuasa Roh Kudus, tetapi gagal memahami bahwa kuasa tersebut adalah anugerah, bukan sesuatu yang bisa diperdagangkan. Tuhan melihat hati dan motivasi di balik tindakan kita. Apa sih yang kita lakukan? Jangan kita ikut Tuhan mau kaya, ikut Tuhan jadi orang Kristen supaya apa? Cuman terima mujizat. Ingat, Tuhan kan pakai masa-masa sulit, masa-masa yang sakit, yang perih, masa-masa yang gak enak. Untuk apa? Nyatakan mujizat. Tapi ternyata banyak orang Kristen, orang percaya, kalau gak ngalamin mujizat, artinya Tuhan gak tolong. Langsung kecewa, langsung ninggalin Tuhan. Makanya kan banyak, waktu yang masa-masa COVID kemarin, banyak yang ninggalin Tuhan karena gak kuat. Ekonominya sulit, ngelihat Tuhan gak tolong-tolong. Banyak loh yang ninggalin Tuhan, saudara. Sangat amat disayangkan. Ya, justru masa-masa itu untuk mereka apa? Berjuang. Untuk mereka apa? Mereka menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Semua ngerasain, semua ngalamin. Tapi kalau kita mau ambil dari pemikiran yang positif, masa COVID kemarin kan kita semua belajar. Betul apa betul? Bahkan apa? Belajar bisnis. Berapa banyak yang melahirkan usaha-usaha online gara-gara kemarin pandemi? Betul apa betul? Iya. Cakalang fuk-fuk Mama Ani. Iya, bisa. Open PO. Sehari nggak sampai uang kembali. Begitu, saudara. Banyak kan kemarin begitu-begitu. Ya, yang jualan apa aja pokoknya dijual. Ya, yang sesuai dengan apa kemampuannya dia. Itu kan caranya Tuhan. Bukan berarti kita, istilahnya kita udah kehilangan arah, kita kehilangan nggak tahu mau buat apa. Tapi di situ Tuhan buka jalan, Tuhan kasih hikmat. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahkan sampai hari ini, kalau kita ada sampai hari ini mujizat yang terbesar Dia berikan buat saudara dan saya. Ini mujizat. Saya semalam sama istri baru ke rumah duka melayat. Ada satu rekan pendeta, istrinya dipanggil Tuhan, umur 37. Dan kami juga bertanya-tanya, kok bisa? Sebulan yang lalu baru melahirkan bayi perempuan. Tapi kemarin dipanggil Tuhan, umur 37. Saya bertanya-tanya, hidup ini kok cepat banget? Kok kayak misteri? Kok kayak masih mimpi ya? Gak nyangka. Ini kan mau Natalan. Ya, kebetulan istri saya dekat sama ya istri pendeta. Ada beberapa mereka kalau Natalan GBK tuh suka kadang duduk ke bareng. Nah dia bilang tahun ini gak bisa duduk bareng lagi karena udah dipanggil Tuhan pulang satu. Saya sempat mikir, hidup ini saudara itu sangat cepat, hidup itu singkat saudara. Kalau kita gak pergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, setelah nanti kita udah gak ada, kita akan menyesal. Makanya saya lihat kemarin yang datang banyak rumah duka. Saya bilang semasa hidup pasti orang baik, orang benar. Jangan sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita udah gak ada,
Yang mau datang juga nggak ada, ogah Bapak Ibu. Karena apa? Semasa hidup kita jahat. Ya, kalau mau tahu orang itu baik atau enggak nanti kalau udah di rumah duka. Saudara bisa lihat yang datang, orang yang mengasihi itu orang yang udah nggak ada, yang merasa kehilangan tuh seberapa baik. Saudara bisa lihat. Makanya Papa Reggie bilang nih, selagi masih ada kesempatan, ayo kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena nanti di alam roh nggak ada lagi pertobatan. Ya, jadi slide selanjutnya lagi kita lihat. Pelayanan tanpa hati yang benar hanyalah aktivitas tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi pelayanan tanpa hati yang benar hanyalah aktivitas tanpa kuasa Roh Kudus. Aktivitas apa saudara? Bahasa sederhananya rutinitas yang hanya mempergunakan kuasa manusia, kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan kuasa Tuhan. Namanya rutinitas, diulang setiap hari, tapi tanpa tujuan. Lama-lama jenuh, lama-lama bosan. Contoh yang gampang, ibu-ibu coba setiap hari engkau masak, udah mulai bosan dong. Ibu-ibu tiap hari masak, bingung nggak? Itu kan rutinitas, betul? Ibu-ibu yang tiap hari harus masak untuk anakmu, bingung nggak? Mau masak apa lagi ya? Telur udah mata sapi, dinosaurus, mata kodok, mata kelinci, bahkan udah sampai saudara bikin telur yang ngagetin. Apa telur ngagetin? Dar. Nah itu dia. Biar nggak tegang Bapak Ibu ya. Saudara bingung, tiap hari kan saudara rutinitas. Yang ibu-ibu yang harus masak, untuk kalau nggak anakmu nggak makan. Itu aja saudara bingung, jenuh. Apalagi diulang-ulang. Ya, makanya saudara lihat, mungkin saudara punya satu tempat makan yang favorit, dan saudara seketika datang, saudara pesan menu yang sama, dan saudara berkata, kok rasanya beda ya? Pernah ngerasain gitu? Kok rasanya beda? Kok udah gak kayak dulu lagi? Dan langsung pasti berpikir, wah ini pasti yang masaknya beda, orangnya beda, atau enggak orangnya sama tapi mood. Coba saya tanya sama ibu-ibu, masak itu perlu mood juga kan? Itu bicara apa? Hati, suasana hatinya. Wah, kalau dia lagi kesel, masak. Saudara, rasanya apa? Rasanya kayak perang Bapak Ibu. Kalau suasana hati lagi kesel sama suami, ibu-ibu masak cah kangkung. Masak cah kangkung, setan. Pas suami saudara makan, setan makan kangkung Bapak Ibu. Suami saudara kenapa? Berasa lagi makan apa? Makan di pinggir pantai. Ya, tahu? Makan di pinggir pantai. Apa? Asin ya. Karena apa? Nuang garamnya setengah ya. Setan mampus mati lu ya. Darah tinggi lu ya. Ya. Itu kan juga masak pakai apa? Hati juga mut-mut. Apakah sering ada istilah mut-mutan? Ini masak kok begini ya? Terkadang enak. Kayak saudara nih, dunia perbakmian. Nah, ya. Itu dunia perbakmian juga ngeri-ngeri juga Bapak Ibu. Ya, kadang kita pastilah semua dunia perbakmian itu di sini pasti ada jagoan masing-masing. Ya, tapi jangan saling ganggu lah, ya. Jangan saling ya menghina, nggak boleh. Masing-masing punya jagoan bakmi. Oh bakmi tepet Pak. Oh bakmi sana, bakmi ya masing-masing punya lah. Oh bakmi daging putih Pak. Oh bakmi daging kecap. Oh bakmi B2 Pak. Oh bakmi Irian Papua Pak. Oh bakmi ujung pandang Pak. Semua punya masing-masing. Tapi kadang kan, kok kelembekan ya? Oh begini. Kok begini ya? Kok kurang nih? Kok kalau nggak yang paling sering. Lama-lama porsinya makin dikit kali. Padahal kita nyanyi udah kelaparan.
udah gerak. Tapi saya, aku pikir-pikir ini porsi makin lama makin dikit, harga makin naik. Seringkali begitu. Ya, jadi sekali lagi pelayanan tanpa hati yang benar hanyalah aktivitas tanpa kuasa Roh Kudus. Jadi kita pelayanan harus selalu disertai dengan penyertaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, sehingga hati kita hati yang tulus, hati yang murni, hati yang terus mengasihi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, pertobatan sejati mengubah hidup. Pertobatan sejati mengubah hati. Kisah Para Rasul 8 ayat 22-23. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Lagi-lagi Petrus negur Simon. Bertobat. Ya. Jadi si Simon ini malah nyuruh Petrus untuk apa? Untuk ya kamu yang berdoa lah sama Tuhan. Jadi kayak seolah-olah Simon ini kayak takut atas hukuman dosanya. Ya, padahal si Petrus cuma ngingetin, bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni hatimu, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu. Bayangin, ya, seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Petrus sudah tahu Simon ini apa? Ya, nggak bisa hidupnya tuh sungguh-sungguh benar-benar bertobat, pasti ada motivasi terselubung. Nggak tahu nih yang selanjutnya apa lagi. Coba slide selanjutnya. Petrus menegaskan bahwa pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan. Jadi kalau kita nggak ada pertobatan, memang kita minta ampun, saudara. Ya kita minta apa? Kita istilahnya kita mengakui. Ya, kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak melakukan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan melihat pemulihan terjadi. Jadi pertobatan itu satu-satunya cara, bahkan cara yang paling cepat untuk hidup kita dipulihkan Tuhan. Makanya Pak Paryaji bilang, cepat minta ampun. Kalau buat salah, kalau ada pelanggaran, ada dosa, kesalahan, cepat-cepat minta ampun. Dulu kan Pak Paryaji sering banget, ya Tuhan ampuni saya. Karena saya dulu pernah nolak melayani Tuhan. Tuh, sering kali. Beliau sering katakan di dalam khotbahnya, ampuni Tuhan. Kalau hamba dulu sering menolak melayani Tuhan. Artinya apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena pertobatan satu-satunya jalan untuk kita apa? Bukan hanya menerima pengampunan, tapi untuk hidup kita dipulihkan Tuhan. Coba slide lanjut lagi. Simon diberi kesempatan untuk bertobat dan diajak untuk mencari Tuhan dengan hati yang benar, meninggalkan keinginannya yang keliru. Keterangannya, pertobatan adalah perubahan hati yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan menjauhkan kita dari dosa. Jadi pertobatan adalah perubahan hati yang membawa kita makin dekat sama Tuhan. Kalau orang bertobat itu artinya sungguh-sungguh berubah, makin dekat sama Tuhan, dan dia tinggalin dosa. Tapi kalau nggak ada perubahan, justru dosanya makin kuat, buat dosa terus, dikasih tahu kesinggung, dengar firman Tuhan nggak mau, itu dipertanyakan pertobatan. Apakah benar-benar? Apakah sungguh-sungguh? Karena pertobatan itu, saudara, harus apa? Ya, harus benar-benar kitanya makin dekat sama Tuhan. Kitanya tinggalkan yang lalu, tinggalkan yang lama, tinggalkan dosa, tinggalkan semua yang kotor, tinggalkan semua yang tidak benar, yang tidak baik. Makin cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin baca firman, semua hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu yang kita cari. Fokus kita kerajaan sorga dan kebenarannya. Setiap hari cari sorga dan kebenarannya, cari sorga dan kebenarannya. Maka janji firman itu akan ditambahkan. Semuanya ditambahkan. Makanya pertobatan itu tidak mudah, saudara. Ya, semua harus apa? Dimulai dari hati, perubahan hati, komitmen. Kenapa Petrus negur Simon? Karena dia dulu juga begitu. Dulu juga bandel. Makanya dia kasih tahu nih, saya udah dikasih kesempatan sama Tuhan, saya pergunakan. Lihat, saya sekarang dipakai Tuhan luar biasa.
disertai dengan tanda kuasa mujizat, memenangkan jiwa-jiwa. Sama, kalau hari ini kita mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampuni kita dan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Stop, udah. Hari ini sungguh-sungguh, tapi ya sungguh-sungguh. Jangan cuma tobatnya Minggu, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Ya. Senin sampai Sabtu kumat, ya. Minggunya tobat lagi. Ya. Minggunya ya ke gereja, Senin sampai Sabtunya ya jangan, kalau bisa setiap hari. Pak Pariaji kan bilang berjuang, artinya nggak gampang. Beliau aja ngomong berjuang, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, besok jatuh bangun lagi. Pokoknya harus berjuang. Sampai kapan? Sampai selama kita masih dikasih kesempatan hidup. Kita kalau udah nggak ada kesempatan, selesai. Jangan sampai nanti kalau pas dipanggil Tuhan momennya kita lagi jauh dari Tuhan, itu bahaya. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan dalam kondisi kita sudah hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, maka apa? Tugas kita sudah selesai, mengakhiri pertandingan dengan baik. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, taat pada panggilan Tuhan di waktu yang tepat. Kisah Para Rasul 8, 24-27. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Malah Simon ngomong ke Petrus, kamu aja yang doa. Jadi ini seolah-olah kayak Simon ini ketakutan akan hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa. Karena dia sudah apa? Dia mau memperjualbelikan karunia-Nya Tuhan, kuasa Tuhan, yang dimana itu pemberian secara cuma-cuma. Bahkan Yesus saja mati di kayu salib memberikan tubuh dan darahnya itu cuma-cuma. Untuk apa? Sebagai tebusan dosa umat manusia, dibayar lunas semuanya, nggak dicicil, dibayar lunas semuanya, dan nggak pilih-pilih, semuanya orang yang percaya. Bahkan Tuhan janji, semua yang menerimanya, itu kan biasa jadi tema Natal di Tiberias. Kalau nggak salah setiap tahun, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bayangin, selama hari ini saudara dan saya nggak tinggalin Tuhan, nggak murtad, nggak kecewa sama Tuhan, saudara juga berlaku terima kuasa yang sama menjadi anak-anak Allah. Lanjut lagi kita lihat. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan Yesus. Jadi malaikat ini ngingetin siapa? Ngingetin Filipus. Kan si Petrus sama si Simon ini udah jalan nih dari Samaria ya ke kota-kota, akhirnya mereka lanjutin lagi. Tetapi apa? Malaikat bangunin Filipus. Untuk apa? Filipus berangkat ke sebelah selatan menurut jalan turun Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, ya, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, jadi di sini saudara, Filipus pergi ke Yerusalem, disuruh malaikat. Adanya ketaatan. Coba kita buka slide selanjutnya. Filipus taat tanpa ragu saat malaikat Tuhan memerintahkan untuk pergi ke tempat yang sunyi. Meski tanpa penjelasan lebih lanjut, Filipus langsung bertindak. Tuhan memanggil kita untuk taat tanpa syarat. Jadi taat pada panggilan Tuhan di waktu yang tepat. Filipus lagi tidur. Dia tahu mungkin ya namanya ya dia udah menangin jiwa-jiwa kan banyak. Udah itu kan kota Samaria, satu Samaria kan semua berbulat hati. Minggu lalu kan kita sudah bilang berbulat hati menerima Yesus sebagai Mesias yang diceritakan, yang disampaikan oleh Filipus. Ya mungkin dia istirahat dulu kali ya. Bapak Ibu lagi tidur, capek gitu kan. Lelah lah, ya kan. Nah, malaikat bilang, bangun, pergi. Artinya suruh lanjutin lagi. Tapi Filipus taat. Ternyata saudara di sana, ya, dia bertemu apa saudara? Bertemu dengan orang-orang dari Ethiopia saudara. Ya, sida-sida. Sida-sida itu di dalam perjanjian baru orang-orang yang sangat dihormati. Tapi mereka nggak kenal. Ya, mereka belum menerima
Yesus atau belum menjadi Kristen, saudara, sida-sida ini, saudara. Coba slide selanjutnya kita lihat. Filipus mendekati sida-sida. Ketaatan penuh pada Tuhan seringkali membawa kita ke tempat yang tidak terduga. Tetapi di sana kita akan melihat kuasanya bekerja. Filipus juga bingung, kok saya disuruh malaikat pergi ke Yerusalem? Intinya apa? Filipus kan mikir, oh saya disuruh ke Yerusalem pasti untuk beribadah. Karena dia tahu di Yerusalem dia sering apa? Sering beribadah. Tetapi ternyata enggak. Dia ketemu sama orang sida-sida dan orang-orang Ethiopia. Untuk apa? Untuk dia layani. Jadi seringkali ketaatan kita membawa kita kepada satu tempat atau satu cara yang seringkali kita nggak duga-duga, yang seringkali kita nggak bisa masuk dengan pikiran sehat kita. Tetapi di situ Tuhan izinkan untuk saudara dan saya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja tanpa batas. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi hari ini kalau saudara mungkin seolah-olah sedang dimasukin kandang singa, kandang macan. Mungkin kau hari ini ada di dalam pekerjaanmu, ada dalam bisnismu, ada di dalam karirmu, yang saudara semuanya orang-orang yang mungkin gak nyaman buat saudara, gak enak, gak sefrekuensi. Ketahuilah, saudara taat. Ya, saudara harus miliki ketaatan. Karena di situ, di dalam kondisi-kondisi sulit, saudara akan melihat apa? Melihat kuasanya bekerja. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin caranya Tuhan dia akan promosikan saudara. Kan dia bilang, aku yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau aku yang udah angkat, nggak ada yang bisa nurunin. Itu janjinya Tuhan, bukan janjinya manusia. Kalau janjinya manusia, oh ya, aku angkat. Itu udah deg-degan. Salah dikit, selesai. Betul? Halo? Nggak nyenengin dikit, selesai. Itu manusia. Nggak sesuai sama aturan, selesai. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan nggak. Selama saudara dan saya hari ini percaya bahwa kalau dia yang buka, nggak ada yang bisa. Dan saya nggak pernah lupa, Pak Prihaji selalu bilang sama saya, kalau you hidup benar, Sandy, Tuhan bela. Dan sampai hari ini saya berjalan, saya melayani, dan dalam melakukan apapun juga saya pegang itu. Kalau selama kita benar, ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang akan menolong, yang akan membela. Mau manusia buat isu, mau buat reka-reka yang jahat, gak akan pernah bisa ngalahin kuasa Tuhan. Kita mungkin saudara cuma sendiri, yang jahatin saudara berkomplot, mungkin ada 5 orang, ya. Tapi karena saudara hatinya tulus, ya saudara benar-benar ngandelin Tuhan, dekat sama Tuhan. Saudara setiap hari apa? Setiap hari benar-benar renungkan firman. Saudara jadi pelaku firman. Walaupun musuh saudara 5 nih, semuanya anak Tuhan juga, ngerti firman juga. Ya. Secara dunia ini kan yang menang, yang banyak yang kan dunia ngitungnya secara kuantitas, secara apa? Berapa sih yang lu punya? Baru bisa dibilang oke, keren. Berapa banyak sih? Tapi Tuhan enggak. Walaupun 1, tapi berkualitas, ini yang Tuhan cari. Mungkin saudara hari ini di tempat ini, orang-orang yang Tuhan cari. Mungkin saudara, saya bukan siapa-siapa. Saudara mungkin berkata, Pak, saya bukan siapa, saya nggak ada kenalan orang hebat. Iya, sama, saya juga nggak ada. Istri saya apa lagi? Tapi dia dalam kerjaan Tuhan, saya cuma doa sama istri, Tuhan kirimin nasabah-nasabah yang baik, yang murah hati, bisa dikenalin sama yang punya ya perusahaan kapal fire. Bayangin saudara, ya. Mana pernah kepikiran istri saya dapat nasabah kapal fire? Ya, bayangin saudara. Itu perusahaan yang besar. Ya, perusahaan kopi, kapal fire. Nah, udah nggak usah disebut lah. Ya, kalau cabang lain lebih cepat tanggapnya gitu saudara. Ya, mungkin saudara minumnya kopi yang lain ya.
Ya, itu nggak pernah kepikiran. Ya, ada aja yang tadi dikenalin. Ya, selama kita udah cari Tuhan, benar, jujur, hidup yang tulus. Kalau kita tulus tuh orang banyak yang senang, Bapak Ibu. Jadilah tulus, bukan bulus. Kalau bulus tuh banyak akal. Beda-beda tipis, cuman ganti depannya juga. Doang T diganti B. Iya, tulus jadi hi. Ya, jadi hari ini ayo ketaatan penuh kepada Tuhan membawa kita ke tempat yang tak terduga. Tetapi di sana kita akan melihat kuasanya bekerja. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, memahami dan mengajarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 8 ayat 28 sampai 30. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi Filipus ini, saudara tahu, ini sida-sida ini habis ke Yerusalem. Dan mereka apa? Sangat terkesima dengan pengajaran-pengajaran. Dan mereka membaca, pulang dari tempat itu, mereka membaca kitab Yesaya. Malaikat bilang, Filipus samperin mereka. Dan benar mereka lagi baca kitab Yesaya. Bahkan Filipus sampai nanyain, mengertikah kamu? Artinya apa? Ini kita diajarkan, kalau kita yang sudah memahami firman, kita harus mengajarkan kepada orang lain. Nggak ada amin. Si amin kemana? Saya mau bilang, saudara udah memahami firman nih, udah dengar firman terus, saudara harus apa? Mengajarkan firman. Bahasanya tuh memberitakan Injil. Sekali lagi, Injil, kabar baik, kabar sukacita, Injil kerajaan sorga. Coba slide selanjutnya, dikatakan Filipus mendekati sida-sida dengan bijaksana, menanyakan apakah dia memahami kitab Yesaya yang sedang dibaca. Nanti minggu depan ayat 31 sampai 40 kita baru bisa tahu, saudara. Ya, apa yang disampaikan oleh sida-sida kelanjutannya. Pengajaran firman Tuhan harus disampaikan dengan kesabaran dan bimbingan yang benar. Kalau saudara sedang memberitakan Injil sama orang, baru sekali ditolak saudara udah kecewa. Dia nggak respon, saudara kesinggung. Ya, harus sabar. Dalam memberitakan Injil itu harus sabar. Dan kalau bisa, saudara untuk memberitakan Injil, atau misalkan sedang saudara punya teman, keluarga atau apa, saudara mau ceritain tentang kebaikan Tuhan, kalau bisa itu di meja makan, sebisa mungkin. Ya. Rata-rata kalau di meja makan tuh berhasil, Bapak Ibu. Ya, makan dulu, ya, sambil makan santai. Biar nggak tegang, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara yang sambil berdiri di depan pintu, lipet tangan, percaya Yesus kan? Nggak percaya neraka. Ya, saudara dibenci. Ya, belum apa-apa udah langsung mereka kerasa dihakimi. Coba ajak makan, puyung hai, ya, tukar pikiran dulu ya. Kadang itu di meja makan itu bisa menghipnotis juga, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang gitu, ya, ayo makan, tambah lagi. Nih, lindung cafumuk nih. Yuk nih, lindung cafumuk. Makan. Baru sampaikan, ya. Beritakan Injil, beritakan kabar baik. Atau enggak sambil ngopi lah. Ya, susu gula aren, ya, kopi gula arennya kasih. Ya, yang less sugar, ya. Jangan kebanyakan nanti diabetes, saudara. Terima Yesus kagak diabetes iya, saudara ya. Repot, saudara. Ya. Jadi harus sabar, ya. Filipus tidak memaksa Injil kepada sida-sida tersebut, melainkan memulai percakapan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi lanjut, penginjilan adalah menjembatani antara mereka yang lapar akan firman Tuhan dengan penjelasan yang jujur dan penuh kasih. Penginjilan adalah menjembatani antara mereka yang lapar akan firman Tuhan dengan penjelasan jujur dan penuh kasih. Saya beberapa kali diajak waktu itu masih timnya Pak Pariaji, itu sebelum ke Sarbini itu makan di Senayan Golf. Di sebelah Senayan City ada lapangan golf, di situ ternyata ada tempat makan. Makanannya makanan Jepang. Ya. Nah di situ saudara yang duduk seberang-seberangan Pak Pariaji. Ya, disuruh pesan. Ya Sandy, yuk pesan mau yang mana?
Ya kan, waktu Papa Riaji udah pesen, saya lihat teman-teman udah pesen, tinggal saya doang. Saya kan orangnya bingung, kalau mau makan aja saya bingung. Saya orang yang paling mau makan tuh bingung, mau makan apa ya? Karena apa ya, makanan saya tuh simple, ya. Saya ada nasi sama telur aja udah cukup, gitu. Simple. Nah kalau dikasih makanan begitu agak bingung. Akhirnya saya lihat kan bingung. Ya udah, saya bilang samain aja kayak Papa Riaji. Oh samain aja. Terus teman saya samping bilang, lu pesan apa? Itu samain kayak Papa Riaji. Lu mendingan ganti daripada lu masuk neraka. Sudah kamu dari mana nih? Lu ganti aja cepetan lah. Bilang ganti. Ya udah mas, chicken katsu aja. Yang gampang ya, yang atau bento. Saya bilang samainnya kayak gitu. Jadi yang Papa Riaji punya itu yang khusus, sudah yang premium. Jadi yang kalau sekali dimakan di mood itu dagingnya meleleh. Bisa, itu harga mahal saudara ya. Pantesan teman saya bilang, lu kalau makan itu, lu langsung lautan api neraka katanya. Aduh ya, langsung gosong gue ya kan ya, jangan ya. Yang tahu diri aja, oh ya. Ya kan kita bingung. Tapi di situ saudara sambil nunggu makan, Papa aja ngomong, ingetin, ya pendeta nggak boleh curi, nggak boleh nipu, jangan jilat cabul. Ya sama-sama yuk kita doa. Itu sambil nunggu makan. Saya masih ingat di restoran kita doa, angkat tangan. Ya mau gimana orang Papa angkat tangan, ya kita angkat tangan. Ya dalam nama Yesus kita tolak pendeta nipu, curi, dusta, lempar dari mimbar Tiberias. Oh Tuhan, rasa kenyang Bapak Ibu. Asam lambung. Aduh tuh, saya ingat banget tuh. Nginjil, Bapak selalu di tempat makan gitu, berapa kali. Ya. Tapi ya saya terima-terima aja, saya suka cita. Karena apa yang beliau sampaikan itu adalah pesannya Tuhan. Tapi beliau tahu selalu sampainya itu tepat gitu. Maksudnya ya lagi kumpul di tempat makan gitu saudara. Lagi diajak makan. Ya kadang makan yang apa, yang all you can eat gitu. Tapi selalu ada yang disampaikan, yang diingatkan. Ya hidup yang kudus, berjuang. Ya jangan jatuh dalam dosa. Ya hamba-hamba Tuhan harus berjuang. Hidup yang suci, hidup yang ada pesannya, tapi apa? Di tempat-tempat yang apa ya tepat gitu saudara. Itu yang buat saya ingat. Ya selalu dimanapun itu saudara. Ya artinya apa? Hari ini ayo saudara juga ya tetap jangan terbatas oleh tempat, ruang dan waktu. Dimanapun saudara itu berada, kita harus apa? Ya berani ya menginjili. Karena itu menjembatani mereka yang lapar akan firman Tuhan. Ya, dan apa? Saudara harus jujur, melayani dengan jujur dan penuh kasih. Kesimpulan, penginjilan sejati adalah tentang menuntun orang-orang untuk memahami firman Tuhan. Bukan memaksa mereka, tetapi dengan lembut membimbing mereka kepada kebenaran. Selamat hari Minggu, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan, kita bangkit berdiri. Yuk angkat tangan kita dulu.